wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah mengizinkan kita karena kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah dan penuh rahmat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Minaz-zulumati ilan nur. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang roja atau yang artinya harap atau harapan. Jadi kenapa saya sebut roja? Sebenarnya kalau tulisan bahasa Indonesianya itu raja, tetapi karena dalam bahasa Arab itu huruf ra itu dibaca ro, jadi saya sebutkan roja. Nah, jadi roja ini artinya harap atau harapan. Jadi itu satu tingkat atau makom yang harus diimbangi dengan khauf atau rasa takut. Roja ini adalah saya ini menjelaskan definisinya dulu. Jadi roja itu adalah orang-orang yang mencari, orang-orang yang berjalan kepada Allah atau kaum salikin, maksudnya itu orang yang menempuh jalan spiritual. Nah, dan juga orang-orang yang mencari jalan menuju Allah, begitu. Jadi kemudian kayak harap yang dimaksud itu adalah menunggu sesuatu yang disukai atau mengembirakan atau membahagiakan. Nah, jadi kayak barang siapa yang menanamkan dalam hatinya itu keimanan, kemudian juga taat kepada Allah, dan juga sering membersihkan hatinya dari pernak-pernik duniawi, pernak-pernik akhlak duniawi yang tidak baik, kemudian juga mengharap rahmat dari Allah agar Allah bisa memantapkannya hingga akhir hayatnya. Nah, kemudian penantiannya itulah yang disebut sebagai roja. Dan juga harapan itu ada dua sebenarnya, ada harapan yang baik dan juga ada harapan yang buruk. Jadi kalau contohnya harapan yang baik itu adalah kita itu berharap bahwa Allah akan mengampuni kita setelah kita itu bertaubat. Asalkan kita itu bertaubat dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Kita yakin bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun yang akan mengampuni kita, asalkan kita itu benar-benar bertaubat, meminta ampun kepada Allah. Kemudian juga selanjutnya contohnya itu kayak kepada Allah dan juga mengharap, pokoknya kita tuh mengharap ridho dari Allah lah, begitu. Kemudian contoh yang buruk itu contohnya seperti berharap surga tanpa beramal. Ibaratnya bagaimana kita mau surga tapi tanpa beramal. Jadi kan kalau misalnya kita tuh mempunyai harapan yang seperti itu kan salah ibaratnya. Ibaratnya kan kalau kita mau masuk surga ya harus mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Bagaimana kita mau mendapatkan surga kalau tidak beramal, beribadah? Dan juga contoh yang buruk itu melakukan dosa dan juga mengharap ampunan yang instan. Ibaratnya itu kita tetap melakukan dosa nih, misalnya bermaksiat, judi online misalnya kan, tapi yakin kalau misalnya saya itu minta ampun, beristighfar kepada Allah, maka Allah itu akan mengampuni. Nah, itu sebenarnya kan tidak baik. Ibaratnya kita tuh akan terus-menerus mengulangi kesalahan yang sama, tetapi kita tuh di dalam hati kita tuh kayak menetapkan bahwa Allah itu pasti akan mengampuni. Itu kan namanya tidak bersungguh-sungguh, dan kalau bisa itu dihindari. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah 5 menit.
Baiklah, salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.